yang dikatakan oleh Pak Acep, berdiferensiasi, sebetulnya sudah saya lakukan dari semenjak lama. Karena saya merasa bahwa teknik berdiferensiasi di kelas itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Kenapa? Seperti gambar yang tadi kita lihat, ada kambing, ada monyet, ada sapi. Kita tidak menganalogikan bahwa anak-anak kita adalah hewan, tetapi mereka adalah makhluk-makhluk yang unik satu persatu. Jadi tidak ada anak yang bodoh. Tinggal bagaimana kita caranya membuat anak pintar. Kembali kepada kita sendiri, kita yang lebih peka. Anak ini bagaimana, anak ini gaya belajarnya bagaimana. Saya rasa Bapak Ibu semua di sini setuju bahwa ada anak-anak yang tidak bisa diajarkan dengan metode ngomong doang. Tapi ada anak-anak yang kalau saya analogikan sebagai benda, cair, padat, gas. Cair, ya kalau dikasih tahu, dijelaskan di depan, langsung dapat gitu. Tapi kalau anak yang padat, itu agak susah. Kenapa? Biasanya anak yang padat ini disertai dengan berbagai macam aktivitas. Entah lari-lari dulu, baru duduk 5 menit, naik lagi. Ibu-ibu ini gimana? Oh ini gini. Nanti lupa lagi. Nah ada lagi yang gas. Gas itu baru dijelasin sekali, dia duduk sandung, lupa lagi. Nah akhirnya saya mengambil inisiatif. Karena waktu itu belum ikut guru penggerak, tidak tahu apa itu teknik diferensiasi. Jadi saya inisiatif. Oh si anak ini kayaknya lebih bisa belajar dengan menggunakan gambar-gambar, tetapi dengan tema yang sama, materi yang sama saya jelaskan kepada anak. Kalau hari ini adalah tambah-tambahan, maka untuk anak-anak yang encer, otaknya encer, saya berikan pakai angka. Untuk anak-anak yang otaknya padat, sedikit padat, harus dengan aktivitas menghitung dengan benda-benda konkret, ada gambarnya. Ada lagi anak yang memang harus capek dulu. Jadi ayo kita warnai. Berapa sekian ditambah sekian. Bulatan ini ditambah bulatan ini. Tapi diwarnai ya. Jadi mereka mewarnai. Secara tidak langsung dengan itu mereka kan akhirnya berhitung. Nah, tetapi untuk materi yang saya ajarkan, KD-nya itu tetap sama. Hanya dievaluasinya saja saya diferensiasi. Begitu Pak Acep. Oke, yang taruh menarik Bapak Ibu ini satu lagi. Saya kenapa? Soalnya saya paling gimana ya? Nggak bisa ya ngajar kelas bawah. Sampai gini loh, saya terpukulnya gini. Ngajar anak kelas 1 itu, saya mendingan ngajar beberapa kali. Apalagi saya waktu di daerah muridnya 270, gurunya cuma 3. Saya ngajar kelas 5-6, rangkap ya. Kepala sekolah ngajar kelas 4, guru kelas 1, 2, 3 gabung. Padahal itu muridnya 200 lebih. Saya mendingan ngajar kelas 2, 3, 4, 5, 6 dibandingkan dengan ngajar cuma 1 kelas. Dari dulu saya anehnya nggak suka. Nah, yang saya mau tanyakan nih, kebetulan nih, saya masuk pada saat pembelajaran diferensiasi, ada anak yang gini. Bu Nita itu kenapa anak dikelompokkan kayak gini? Oh Pak, ini udah lumayan bacanya. Yang anak yang ini udah lumayan nulisnya. Ada satu saat anak itu digabung. Ada satu saat anak itu dipisah. Tapi bagusnya anak kelas 1 itu susah diaturnya. Tapi ketika Bu Nita fokus ke anak yang tidak bisa baca, anak-anak yang di belakang tuh ngomong kayak padahal dia lagi nulis ya. Misalkan ada yang di belakang tuh ngomong si. Wah ini ngomongnya aku anak itu ngikutin. Jadi kata-kata yang diucapkan anak itu ngikutin arahan karena Bu Nita ngajarinya si anak itu yang udah bisa merangkai kata, yang padahal dia nggak ngelihat tulisannya ngomong. Jadi seakan-akan anak itu jadi apa istilahnya itu tutor sebaya. Padahal kenapa kamu ngomong, kan kamu lagi nulis. Kenapa kan Bu Nita kalau Bu Nita bicara itu saya udah bisa merangkai kata-kata. Oh gitu, pintar. Padahal anak itu di belakang ya di situ. Ada yang gini, sini, Siti, kamu bukan gitu, Siti. Oh harus gitu ya itunya. Iya. Jadi ketika Bu Nita fokus ke anak yang ini, saya pikir wah anak kelas 1 itu pasti kelojotan, yang itu pasti ke atas, yang itu pasti ini. Tapi Bu Nita enggak. Ketika anak itu udah bisa, dikasihlah disebutnya pengayaan. Pengayaannya Bu Nita kasih gambar-gambar, kasih gini, tetapi tidak
menjadikan anak itu bertebaran di mana-mana. Kalau kelas 1 susah, kalau kelas 6 saya 10 tahun ngajar kelas 6 saya gampang. Pelototin aja, oh iya diem lagi. Ya kalau kelas 1 saya nggak bisa, tetapi dengan strategi diferensiasi ketika anak itu dikasih bla, dikasih itu yang itu, dan kasih pengayaan ini pasien ini disuruh baca. Ada, nah itulah mungkin kenapa itu dari mana itu strategi itu dari mana, itu gimana itu? Coba. Ya, dari kalau guru kan pasti tahu karakteristik anak satu persatu. Jadi sebelum saya melakukan hal demikian Pak Cep, saya ketika mendapatkan materi tentang diferensiasi bahwa saya mengetahui bahwa ternyata yang sudah saya kelompokkan itu sesuai. Ada yang gaya belajarnya dengan visual, ada yang audio, ada yang kinestetis harus bergerak. Nah itu yang saya kelompokkan dulu. Jadi saya tahu betul, oh si anak ini kayaknya nggak bisa diem kayak belakang nangka. Dia harus ada teman yang bisa mengerem dia. Karena kebanyakan anak yang kinestetis itu pintar. Kalau dia tidak diberikan materi yang levelnya lebih tinggi, dia akan mengganggu temannya. Jadi saya berikan sesuai level dan kemampuannya dia. C1, C2 sampai C5 itu Pak Cep. Iya, tapi kenapa anak begitu spontan ketika Ibu Nita ngajarin yang ini nih? Ini kan yang nggak bisa baca tuh, nggak bisa baca. Bu Nita ngomong ada, sisi, dasi. Kata-kata Bu Nita itu omongan Bu Nita yang keluar, tapi kenapa yang di belakang ngikutinnya sama sampai ke lirik apa sih? Coba coba ngejar baca deh. Coba dulu gimana? Maksudnya seperti ini, misalnya ada anak yang belum bisa baca, baru suku kata, 2 suku kata. Saya akan kasih ke mereka, yang lainnya sudah mengerjakan soal. Jadi saya bilang misalnya BOLA, nanti mereka nyaut tuh yang sudah bisa bola. Nah, semua anak tuh kayak gitu jadinya. Wah, ini gurunya kayak gini, pantesan anak-anak di belakang kayak gitu, kayak belakang angka gitu. Kalau ada Bu Nita ngomong udah bisa ngelangkai kata, wah saya udah bisa Pak ngelangkai. Wah, kata saya itu ini disuruh atau enggak gitu. Jadi setiap Bu Nita ngomong kata-kata apapun dilakukan gitu, lagunya kayak gitu. Karena anak-anak yang visual itu lebih suka mendengar lagu. Kalau kita masukkan dia nggak pakai lagu, misal B, A, C, itu kayak ada boring gitu ya Pak Cep. Jadi kalau anak-anak yang seneng lagu, apa-apa diingat dengan lagu, maka saya kasih teknik membacanya seperti itu. Pakai lagu, misalnya ibu, bu, nanti dia gitu, ibu, dan itu efektif. Ternyata itu efektif untuk anak-anak yang visual. Mereka bisa mengingat dengan membaca pakai syair, pakai lagu gitu, ada lagunya. Di lagu-laguin gitu Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Nita. Mungkin Bapak Ibu ini hanya mengisi saja Bapak Ibu, karena saya betul baru tahun ini yang ada tahu istilah diferensiasi itu tidak hanya buat evaluasi gitu, tidak hanya buat konten, tidak hanya buat media gitu, strategi gitu, tapi ya memang diferensiasi itu bisa kita lakukan dalam proses pembelajaran dalam hal bentuk apapun gitu. Kalau dalam keterampilan mengajar mulai dari awal sampai akhir gitu, kita mengenalnya 9 keterampilan mengajar, tetapi keterampilan mengajar itu bisa didiferensiasikan dalam bentuk apapun. Oke, mungkin Bapak Ibu sekian dari saya. Lanjut ke Ibu Enda selaku pembawa acara. Silakan Bu Enda. Suaranya apakah masih terdengar?